Selamat pagi bagi saudara-saudari yang terkasih. Kembali lagi dengan kami di Renungan Harian HKBP Batam, Resort Batam. Pada pagi hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita, ada baiknya kita mendengarkan firman Tuhan, agar firman Tuhanlah yang menjadi pedoman kita di dalam menjalani setiap aktivitas kita. Oleh sebab itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi. Saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku diangkat dan dipulihkannya. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan sorga, terima kasih Tuhan karena Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menikmati setiap keindahan daripada kuasa-Mu. Engkau masih memberi kami kesempatan untuk menghirup nafas kehidupan daripada Engkau. Oleh karena itu Tuhan, sebelum kami memulai setiap perjalanan aktivitas kami pada hari ini, kami hendak mendekatkan diri kepadamu melalui firman-Mu yang akan kami dengar. Oleh karena itu Tuhan, senantiasalah Engkau bersama-sama dengan kami agar firman-Mu dapat kami lakukan di setiap perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kita, pada pagi hari ini firman Tuhan menyapa kita dari kitab Yeremia, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-17. Kitab Yeremia, pasalnya yang ke-32, ayatnya yang ke-17. Saya akan membacakan bagi kita, demikianlah firman Tuhan. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Ah Tuhan Allah, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatan-Mu yang besar dan dengan lengan-Mu yang terentang. Tiada suatu apapun yang mustahil untuk-Mu. Demikian firman Tuhan.
Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, semua kita percaya bahwa Allah itu maha kuasa, bahwa Allah itu maha dahsyat. Namun tidak semua orang yang dapat mempraktekkan hal tersebut di dalam kehidupannya. Allah yang maha kuasa diakui oleh orang-orang kekuasaannya. Akan tetapi hal tersebut diakui hanya ketika pada saat kehidupannya mengalami keberhasilan, dia mengalami kesuksesan, dia mendapat kesehatan. Tetapi situasi tersebut dapat berubah ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami sakit penyakit dalam hidupnya. Bahkan berbagai kejahatan terjadi di sekitar kehidupan. Maka orang akan bertanya, mengapa Allah membiarkan kejahatan itu ada? Situasi berubah. Banyak orang yang benar-benar tidak memahami kekuasaan Allah ketika dia mengalami kegagalan, ketika dia mengalami atau sakit penyakit menghampiri dia, ketika kejahatan terjadi di dalam kehidupan dia, dia akan bertanya, mengapa Allah membiarkan kejahatan itu terjadi? Beberapa orang, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, tidak bisa memahami jika Allah itu maha kuasa, jika Allah itu maha dahsyat. Karena banyak orang bertanya, mengapa kejahatan ada? Dari situ kita bisa simpulkan bahwa sesungguhnya banyak manusia yang tidak memahami kekuasaan Allah di dalam kehidupan dia ketika ada yang terjadi di dalam kehidupan dia. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita harus pertama memahami dulu bahwa setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas dari sepengetahuan Tuhan. Bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita itu tidak terlepas daripada otoritas Tuhan. Ketika terjadi kegagalan di dalam kehidupan kita, ketika sakit penyakit menghampiri kehidupan kita, bukan berarti Allah tidak memiliki kuasa, bukan berarti Allah tidak memiliki kedahsyatan untuk melepaskan atau menghindarkan kita dari yang namanya kegagalan, yang dari namanya sakit penyakit. Tetapi satu hal yang harus kita ingat, bahwa setiap kejadian yang ada di dalam kehidupan kita itu merupakan rencana Tuhan. Kita dipakai untuk pekerjaan Tuhan, untuk memperlihatkan kepada semua orang bahwa Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Segala yang terjadi tidak terlepas dari otoritas daripada Allah itu sendiri. Sehingga mari kita mengerti dan memahami sesungguhnya apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, rancangan Allah. Tuhan memakai kita untuk pekerjaannya. Tuhan Maha Kuasa telah bekerja di dalam kehidupan kita, baik di waktu kita senang, baik di waktu keberhasilan menghampiri kita, baik di waktu kegagalan datang menghampiri kita. Tuhan tetap memiliki kuasa untuk menemani kita. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengingatkan kami akan kuasa-Mu, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Engkau, bahwa setiap apa yang terjadi di dalam kehidupan kami merupakan rancangan-Mu. Engkau memiliki otoritas di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, senantiasalah Engkau bersama-sama dengan kami, memakai kami sebagai pekerjaan tangan-Mu, agar semua orang mengenal Engkau melalui kehidupan kami. Pada saat ini kami ingin menyampaikan setiap aktivitas kami kepadamu Tuhan, agar Engkau yang senantiasa menemani kami, agar setiap aktivitas yang akan kami jalankan, yang akan kami lakukan, dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin.
Demikian perjumpaan kita Bapak Ibu Saudara-saudari. Semoga aktivitas kita pada hari ini lancar. Shalom.